Hadirin rahimakumullah, ibadah umroh pada dasarnya tidak memiliki perbedaan dengan ibadah haji pada umumnya. Karena beberapa kewajiban-kewajiban di dalam ibadah haji juga menjadi kewajiban di dalam umroh. Hanya saja terdapat beberapa teknis yang berbeda, diantaranya adalah rukun umroh dan rukun haji. Rukun umroh merupakan salah satu kewajiban bagi orang yang beribadah umroh yang tidak boleh dianggap remeh oleh siapapun jemaahnya. Sebab jika rukun-rukun tersebut tidak terpenuhi, maka umrohnya tidak sah atau bisa sah jika masih ada kemungkinan untuk mengganti beberapa rukun yang tertinggal. Tetapi jika tidak, maka ia harus membayar denda atau yang disebut dengan dam atas kelalaian dalam ibadah tersebut, sebagaimana yang disebut oleh Syekh Khatib Asy-Syarbini, man taraka wajiban min wajibatil haji awul umrati lazimahu bitarkihi damun, yang artinya barang siapa meninggalkan salah satu kewajiban dari beberapa kewajiban haji atau umroh, maka wajib baginya disebabkan meninggalkannya untuk membayar denda atau dam. Referensi diambil dari Asy-Syarbini dalam kitab Iqna atau Lisyarbini, Al-Iqna Lisyarbini, juz ke-1 halaman 262. Demikian pula pentingnya mengetahui beberapa kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh orang-orang yang sedang umroh atau yang mau umroh, apalagi sedang umroh. Hal itu tidak lain agar ibadahnya menjadi menjadi sah, menjadi sempurna, dan tentu tidak memiliki tanggungan membayar denda baginya. Lantas apa saja rukun-rukun umroh yang harus dipenuhi? Maka dari itu rukun umroh, para ulama masih berbeda pendapat perihal rukun-rukun umroh yang harus dipenuhi oleh orang-orang yang beribadah umroh. Misalnya Imam Ibnu Qasim Al-Ghazi dalam kitab Fathul Qarib mengatakan ada 3 rukun, sementara ulama lain mengatakan 4 rukun dan ada mengatakan 5 rukun. Akan tetapi di dalam hal ini kita berpendapat terkait yang mengatakan rukun umroh ada 5. Hal ini sebagai bentuk kehati-hatian agar umroh yang dilakukan bisa terlaksana dengan lebih sempurna. Syekh Sulaiman bin Muhammad bin Umar Al-Bujairimi Al-Misri di dalam kitabnya mengatakan bahwa rukun umroh yang harus dipenuhi oleh seseorang yang sedang beribadah umroh ada 5, sebagaimana yang beliau katakan: al-awwalu al-ihramu, wathani at-tawafu, wathalisu as-sa'yu, wa rabi'u al-halqu bi ahadil qaulainil qailu bi annahu nusukun wa huwal azharu wa mithluhu taksiru, wal khamisu at-tartibu bi jami'i arkaniha. Yang artinya rukun umroh ada 5. Yang ke-1 adalah ihram, yang kedua tawaf di Baitullah, yang ketiga sya'i, yang keempat mencukur. Dalam salah satu pendapat yang mengatakan bahwa mencukur merupakan ibadah adalah pendapat yang lebih unggul. Dan sama dengannya yaitu menggundulkan rambut atau mempelontoskan rambut. Dan yang terakhir, yang kelima adalah berurutan atau tertib atau berurutan semua rukunnya dari 1, 2, 3, 4, dan 5. Ini diambil dalam sebuah kitab yaitu Hasyiah Al-Bujairimi dalam A'lal Kitab, A'lal Khatib. Ikhwanul muslimin wa akhatul muslimat rahimakumullah. Rukun pertama adalah ihram. Apa itu ihram? Yaitu niat masuk atau niat memulai ibadah umroh. Rukun kedua adalah tawaf. Tawaf itu yaitu mengelilingi Baitullah 7 kali dengan memposisikan Ka'bah di samping kirinya saat melakukan tawaf. Dan ini harus dimulai dari Hajar Aswad. Jika tidak dimulai dari Hajar Aswad, maka tidak dihitung tawafnya. Rukun ketiga adalah sya'i, yaitu berjalan 7 kali antara Bukit Sofa dan Bukit Marwah. Adapun syarat sya'i adalah memulainya dari Bukit Sofa dan mengakhirinya di Bukit Marwah.
Perjalanan dari Safa ke Marwah dihitung 1 kali, dan kembali ke Safa dihitung hitungan sekali juga. Dari Safa ke Marwah sekali, dari Marwah ke Safa 1 kali, berarti udah 2 kali. Nah, seperti itulah hitungannya. Rukun keempat adalah mencukur. Dalam hal ini lebih baik bagi laki-laki untuk menggundulkan rambutnya, sedangkan untuk wanita mencukur pendek. Adapun minimal mencukur adalah menghilangkan 3 rambut dari kepala, baik dengan menggundul, memendekkan, mencabut, atau memotongnya. Rukun yang kelima yaitu melakukan semua rukun umroh sesuai urutan, dengan mendahulukan rukun yang harus didahulukan dan mengakhirkan rukun yang harus diakhirkan. Nah, ini semua wajib kita ketahui, wajib kita pelajari, baik yang mau berangkat melaksanakan ibadah umroh atau yang lagi sedang melakukan ibadah umroh. Sebelum melakukan dimulai dari mikot, maka sebaiknya kita memikirkan, mengetahui bagaimana cara rukun atau kewajibannya itu. Apa itu rukun? Rukun itu tiang. Tiang itu wajib tertanam dalam setiap ibadah. Rukun itu adalah salah satu dari kewajiban dari ibadah itu. Maka ketinggal salah satunya maka tidak sah. Maka ketika ibadah tanpa ada rukun, maka tidak sah ibadahnya. Sudah ongkos mahal, berangkatnya pun sulit. Nah, ini yang harus kita pikirkan. Kesempatan belum datang, kedua, ketiga, keempat, apalagi seterusnya. Maka ketika kita ada kesempatan 1 kali berangkat ke sana, maksimalkanlah ibadah di sana dengan mengetahui beberapa syaratnya yang sudah dibahas tadi, dan yang sekarang adalah rukunnya. Ada juga kewajiban, insya Allah nanti setelah rukun kita bahas kewajibannya. Tetapi kita fokus ke pembahasan rukun umroh. Rukun sekali lagi adalah tihang, di mana rukun ini yang akan mengesahkan atau tidaknya seseorang melakukan ibadah. Karena rukun salah satu dari kewajiban ibadah itu sendiri. Berbeda halnya dengan syarat. Kalau syarat sudah memenuhi berarti akan tiba rukun. Rukun ini tergantung syaratnya masuk apa tidak. Setelah syaratnya masuk maka di situ ada rukun. Tetapi rukun setelah memenuhi kriteria syarat itu sendiri. Para hadirin rahimakumullah, itulah yang harus kita ketahui bagaimana rukun umroh yang 5 tadi. Walaupun ada perbedaan pendapat, dan ketika ada perbedaan pendapat di antara ulama hanya akan menjadikan rahmah. Kita ini umat, yang lebih tahu agama adalah ulama, yang lebih tahu pada hukum adalah ulama. Kita tidak boleh intervensi antara ulama yang satu dengan ulama yang lainnya. Ikutilah salah satu fatwanya. Ketika kita ngambil yang 3 boleh-boleh saja. Ketika kita ngambil yang rukun yang 5 boleh-boleh saja. Yang 3 sudah pasti ada di rukun yang kelima. Ini bentuk kehati-hatian, bentuk ikhtiyat atau kehati-hatian dalam kita melaksanakan ibadah.